Baik, di catatan ini kita akan coba baca pendahuluan dari yang sudah disiapkan. Ya, berkaitan dengan continental heat flow atau CHF, ini kita berkaitan juga dengan kontribusi mantel atau elemen yang menghasilkan panas begitu ya untuk kerak bumi. Jadi ada elemen-elemen di dalam litosfer dalam atau elemen di dalam suatu litosfer yang menghasilkan panas. Jadi kita uh, berhubungan dengan hal tersebut. Secara umum, aliran panas di kawasan benua atau continental heat flow cenderung lebih sulit untuk dipahami daripada untuk kasus di oceanic heat flow. Cenderung lebih sulit untuk sesuai dengan teori umum evolusi termal kerak benua atau evolusi termal dari bumi. Nah, nilai aliran panas di kawasan kerak benua atau continental heat flow ini uh, lebih kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ada proses erosi, kemudian ada proses deposisi, glasiasi, mungkin juga ada berkaitan dengan lamanya waktu sejak peristiwa tektonik, kemudian terkait dengan konsentrasi lokal elemen dari heat generation atau penghasil panas di kerak bumi tersebut. Kemudian ada atau tidaknya aquifer juga di dalam daerah penelitian. Di situ biasanya ada pengeboran atau tidak, berkaitan dengan adanya data atau pengukuran kita berkaitan dengan continental heat flow yang dilakukan. Namun secara umum kita bisa melihat data bahwa continental heat flow yang diukur akan mengecil dengan bertambahnya umur litosfer di kawasan benua. Sebagaimana litosfer di kawasan samudra atau oceanik, litosfer di kawasan benua juga mendingin dan perlahan akan menebal seiring dengan waktu. Aliran panas permukaan atau surface heat flow biasanya disimbolkan dengan Q. Di permukaan itu biasanya Z-nya sama dengan 0 atau Q0, itu rata-rata untuk litosfer di kawasan benua itu pada kisaran 65 miliwatt per meter persegi. Nah, kalau misalkan tadi disebutkan berkaitan dengan umur, kurang lebih grafik datanya seperti ini. Nah, semakin tua umurnya, kita bisa melihat rata-rata akan semakin menurun. Jadi ini berkaitan dengan umur, mungkin kita perlu membahas beberapa hal berkaitan dengan skala umur geologi. Ya, misalkan aliran panas permukaan rata-rata itu di kisaran keraton Archaean, ini kurang lebih pada kisaran 41 miliwatt per meter persegi. Ya, kalau dilihat itu ada di kisaran ini. Nah, keraton ini yang dimaksud adalah dari bahasa Yunani, yaitu kalau dalam konteks geologi itu adalah bagian yang relatif tua dan stabil dari litosfer benua. Ya, litosfer sendiri terdiri dari dua bagian, ada kerak dan mantel bagian atas. Sedangkan Archaean ini adalah salah satu dari eon atau katalog besar pembagian skala waktu geologi itu pada umur kisaran 4000 sampai dengan 2500 juta tahun. Jadi 4000 sampai sekitar 2500. Nah, pembagian katalog eon itu ada yang membaginya menjadi 4 sampai saat ini, yaitu ada Hadean, Archaean, Proterozoik, dan Phanerozoik. Jadi setelah Archaean yang lebih muda itu adalah Proterozoik. Nah, sedangkan untuk kerak pada usia Proterozoik atau Proterozoikum
Ini pada kisaran 55 miliwatt per meter persegi. Jadi lebih tinggi, kurang lebih di sini. Kemudian nilai aliran panas yang tersebar secara khusus yang diukur pada usia kurang dari 800 juta tahun itu adalah bukti bahwa data kita yang ada di sini itu memiliki pengaruh atau terpengaruh dengan kuat dari proses-proses yang baru-baru terjadi, dan oleh karena itu sangat sulit untuk ditafsirkan dalam kaitannya dengan struktur termal yang lebih dalam dari kerak di kawasan benua. Ya, ini kita lihat sebarannya cukup tinggi dari kisaran 20-an sampai 125 begitu ya, kurang lebih, atau 130 miliwatt per meter persegi. Jadi distribusinya cukup acak atau tinggi begitu. Nah, di beberapa daerah tertentu itu dikenal dengan konsep heat flow province atau uh, uh, provinsi aliran panas, atau mungkin ya kita mungkin lebih mudah menyebutnya sebagai suatu wilayah dengan karakteristik aliran panas tertentu. Jadi konsepnya itu terdapat hubungan linear antara aliran panas permukaan dan heat generation radioaktif permukaan. Jadi suatu area ketika disebut sebagai heat flow province ini, kita berharap akan mendapatkan atau memenuhi konsepnya, yaitu terdapat hubungan yang linear antara Q0 dan A0, di mana Q0 itu adalah aliran panas di permukaan atau pada saat Z sama dengan 0, dan heat generation itu biasanya disimpulkan dengan A. Karena ini di permukaan berarti berhubungan dengan A0. Nah, ini adalah contohnya kalau kita punya data untuk Q0 dan A0 kemudian diplot, kita bisa melihat hubungannya. Jadi dengan menggunakan hubungan ini, perkiraan kontribusi elemen heat generation panas di kerak benua ke aliran panas permukaan dapat diperkirakan. Jadi maksudnya kontribusi heat generation dari bagian bawah itu bisa diperkirakan dari hubungan yang linear ini. Ya, ini adalah beberapa data berkaitan dengan heat flow province di beberapa tempat. Jadi ada beberapa singkatan di sini, kita punya hubungan linear. Ini berkaitan dengan kode di sini, misalkan ada province di Central Australia, ada di Sierra Nevada, ada di Atlantik Kanada, dan seterusnya. Jadi ada beberapa hubungan linear berdasarkan tentu saja plot data yang ada di wilayah tertentu atau wilayah tersebut begitu. Ini adalah contoh plot datanya dan kurang lebih nampak seperti linear. Jadi kita bisa mendapatkan hubungan yang linear antara plot data Q0 dan A0. Ya, mungkin nanti kita akan lihat hubungan persamaannya di segmen selanjutnya terkait dengan model radioaktif penghasil panas ini atau heat generation ini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Pada heat flow province ini, aliran panas permukaan Q0 dapat dinyatakan dalam bentuk panas radioaktif permukaan terukur yang menghasilkan A0 dengan hubungan sebagai berikut. Jadi kita punya Q0 sama dengan QR tambah A0 dikali D, di mana QR adalah konstanta, demikian juga dengan D, yang ini berkaitan dengan heat flow province. D nanti berkaitan dengan estimasi ketebalan dari litosfer, dan QR ini berkaitan dengan heat flow yang berasal dari bagian bawah atau di dalam permukaan bumi atau lebih dalam dari Q0 begitu ya. Nah, di sini Q0 ini kalau kita melihat ini adalah bentuk persamaan garis lurus, di mana Q0 ini adalah
plot pada sumbu X, sedangkan A0 adalah plot sumbu Y, maka D ini adalah gradien dan QR ini adalah intersect dari plot kurva kita. Nah, berdasarkan data yang tadi kita sudah tunjukkan, tadi ada provinsi di Sierra Nevada, Sierra Nevada, ada di Australia Tengah, dan seterusnya. Ini kalau ditunjukkan dalam persamaan garis lurus seperti yang ada di slide sebelumnya, tapi di sini ditunjukkan kurang lebih komponen dari persamaan tersebut. Ya, misalkan kita tinggal masukkan untuk nilai Q0 ini berapa, QR berapa, A0-nya itu sebagai variabel di sumbu Y, dan D ini adalah parameternya. Dan tentu saja data yang kita punya itu berkaitan dengan Q0 dan A0. Jadi kita kurang lebih ketika kita tahu beberapa komponen ini, kita bisa mengestimasi salah satu di antaranya berdasarkan model yang kita punya. Nah, kalau berdasarkan plot data, kita perlu atau data yang terukur biasanya untuk aliran panas di permukaan dan heat generation, pembentuk panas radioaktif di permukaan. Ya, kita perlu datanya untuk hal tersebut. Selanjutnya kita bisa modelkan. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana persamaan ini bisa kita gunakan di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih.